Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Para ikhwah yang hadir dalam kajian kita malam yang berbahagia ini, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Mari kita sama-sama memuja Allah atas karunia yang Allah kucurkan kepada kita. Apapun yang kita butuhkan, lagi-lagi Allah terus memberikan kepada kita sebagai nikmatnya. Dan apa yang tidak kita butuhkan, Allah jauhkan dari kita. Karena itulah menjadi kewajiban bagi kita untuk setiap waktu dan saat bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam atas Habibuna Rasulullah SAW. Semoga kelak kita tidak saja orang yang bisa merangkaikan kata mengatakan uhibbuka ya Rasulullah, tetapi adalah orang-orang yang betul-betul meniti setiap langkah dari sunnah-sunnah Habibuna wa qudwatuna wa uswatuna Rasulullah SAW. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan kitab kita tentang Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa-apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia akan menghadapi kematian atau maradul maut. Dan terakhir pembahasan kita adalah yang berhubungan dengan wasiat. Dan kali ini kita akan sedikit menguraikan wasiat tersebut dalam beberapa catatan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan wala budda, mestilah, tidak boleh tidak. Jadi kalau la budda itu artinya tidak boleh tidak. Kalau bahasa kita kira-kira artinya wajib, kan begitu, mestilah. Seseorang itu segera al-isti'jal ya, melakukan wasiat. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yuridu an yusiya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan ma marartu ala lailatin mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalika illa wa indi wasiyati. Tidak pantas bagi seorang muslim lahu syai'un, yang memiliki sesuatu, yuridu an yusiya fihi, yang ia ingin untuk mewasiatkannya, yabitu lailatani, untuk melewati 2 malamnya, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali atau melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim ketika dia memiliki sesuatu, memiliki harta misalnya, yang ingin ia wasiatkan, dia biarkan waktu itu berlalu begitu saja sampai 2 malam misalnya, sementara wasiatnya tidak dia tulis. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, ma marrat alayya lailatun, tidaklah berlalu terhadapku satu malam, mundu sami'tu, ketika aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda terhadap hal tersebut, illa wa indi wasiyati, kecuali aku sudah mempunyai wasiat. Setelah Ibnu Umar mendengarkan
hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah sejak saat itu, munzu sami'tu, sejak saat itu kudengar, kata beliau, beliau terus menuliskan wasiat. Ketika dia akan tidur, sudah ada wasiat yang dia tuliskan kepada para keluarganya. Artinya, dia telah menyiapkan wasiat itu untuk keluarganya. Bukan berarti setiap malam dia harus menulis wasiat, tidak. Tapi artinya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'a, ini betapa pentingnya wasiat itu ketika kita memiliki sesuatu untuk kita tuliskan kepada karib kerabat kita. Agar nanti mereka merealisasikan wasiat yang ingin kita sampaikan tersebut. Kemudian yang keenam, beliau katakan wa yajibu an yusiya li aqrabaihi allazina la yarithuna minhu liqaulihi ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan wajiblah seseorang itu memberikan wasiat bagi kerabatnya yang tidak menerima kewarisan dari dia. Karena ada kerabat yang mendapat warisan, ada kerabat yang tidak mendapat warisan. Kerabat-kerabat yang mendapat warisan itu sudah ada porsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kerabat yang tidak ada mendapat warisan, tidak mendapat porsi di situ? Apakah dia memang tidak sama sekali mendapatkan bahagian, atau karena dia terhijab dan seterusnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, diwajibkan atas kamu ketika hadir kepada kamu kematian, artinya ketika kematian itu sudah di depan matanya, in taraka khairanil wasiyatu lil walidain, jika dia meninggalkan satu khairan kebaikan untuk melakukan wasiat bagi kedua orang tuanya dan karib kerabatnya bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, itu hak bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'a. Ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir merupakan 'alal amri bil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan untuk berwasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat. Ini sebelum turunnya ayat-ayat kewarisan. Jadi diwajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk mewasiatkan hartanya yang ditinggalkannya kepada kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Namun setelah turunnya ayat yang berhubungan tentang faraid, tentang kewarisan, nasakhat hadhil ayah atau nusikhat hadhil ayah, maka dihapuskanlah hukum yang terkandung dalam ayat ini. Ini menurut sebahagian ulama. Dan jadilah al-mawaris itu al-muqaddarah faridatan minallah. Ada ketentuan-ketentuan bagi waris itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini tadi berhubungan tentang harta yang ditinggalkan, namun belum ada porsi pembahagian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Waktu itu belum turun syariat faraid, belum turun syariat kewarisan, maka diwajibkan mereka melakukannya. Tetapi ketika turun ayat ini, maka dihapuskan hukum kewajiban untuk memberikan wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat itu. Kemudian ada catatan-catatan nanti sebagaimana yang akan kita bahas dalam masalah ini ya. Kita sedikit membacakan apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir misalnya. Wasaratil mawarisul muqaddaratu faridatan minallah, maka jadilah kewarisan itu para orang-orang yang menerima harta pusaka itu atau warisnya itu telah mendapat porsi tertentu sebagai kefarduan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlinya mengambil dari porsi itu min ghairi wasiyatin, tanpa ada wasiat. Wala tahmilu minnatil musi. Walihaza ja'al hadis, maka datanglah hadis dalam kitab As-Sunan sebagaimana jelaskan As-Sunan, dan selain kitab As-Sunan itu dari Amr bin Kharijah
Beliau berkata begini, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Dia sedang berpidato, wa huwa yaqul, dia mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah, fala wasiyata lil waris. Sesungguhnya Allah telah memberikan pada setiap orang yang memiliki hak itu ada haknya. Maka tidak ada wasiat bagi para ahli waris. Jadi ahli waris tidak berhak lagi menerima wasiat. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan bagi mereka bahagian-bahagiannya. Itulah yang kita kenal dengan hukum mawaris, tentang faraid. Kemudian Ibnu Abi Hatim itu juga meriwayatkan bahwasanya dari Ibnu Abbas tentang ayat wal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Wasiat itu diwajibkan tadi bagi kedua orang tua, ya, dan karib kerabatnya. Nasakhatha hadhil ayah, itu dihapuskan hukumnya oleh ayat yang berikut ini. Apa itu? Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Jadi ayat yang mengatakan tadi diwajibkan wasiat itu bagi siapa? Bagi kedua orang tua dan kerabat, dinasahkan dengan ayat lirrijali nasibun. Bagi setiap laki-laki itu ada porsinya, ada bahagian yang Allah tetapkan baginya. Mimma tarakal walidani, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan karib kerabatnya. Begitu juga bagi wanita ada bahagian yang ditinggalkan dari orang tuanya dan karib kerabatnya, sedikit atau banyak. Itu ketentuan yang telah Allah fardukan bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menghapuskan kedudukan tadi, kewajiban wasiat bagi seseorang, ya, terhadap kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Ayat ini menghapuskan hukum itu. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang porsi-porsi pembahagian. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Misalnya seperti itu. Bagi suami itu setengah. Ya, ketika istrinya meninggal, jika tidak meninggalkan anak. Dan seterusnya. Jadi sudah ada porsi-porsi yang Allah berikan. Ayat tadi hanya berbicara ketika hukum waris belum Allah syariatkan kepada kaum muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui tentang kedudukan nasikh dan mansuh. Nasakh dan mansuh. Ada hukum yang pertama sekali turun, kemudian itu diberlakukan kepada kaum muslimin, lalu muncul ayat berikutnya, ayat setelah itu yang menghapuskan hukum yang awal tadi. Ini persoalannya adalah persoalan tentang tanjim, tentang proses penerapan hukum. Ini proses penerapan hukum. Dilihat kemaslahatan kaum muslimin, sebagaimana pernah kita bahas mungkin, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar itu dengan sebuah proses gradualisasi, sebuah proses tanjim, berangsur-angsur. Iya kan? Untuk apa? Untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Kenapa? Contoh kasus misalnya tentang khamar tadi. Khamar itu kan merupakan sebuah tradisi bagi orang-orang jahiliyah. Sudah mapan tradisi itu bagi mereka. Bahkan antum itu bisa dinilai bagaimana kedudukan antum di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu, atau ketika antum bertamu kepada seseorang, maka dihidangkan kepada antum adalah khamar. Maka ketika antum dimuliakan orang yang mulia, maka dihidangkanlah khamar-khamar yang terbaik. Ya kan, khamar-khamar yang terbaik. Menunjukkan apa? Itu sudah mapan dalam tradisi orang-orang jahiliyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengikis tradisi itu dengan hikmah, maka Allah menurunkan ayat secara berangsur-angsur. Ya. Berangsur-angsur. Yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Baru Allah jelaskan bahwasanya wa ismuhuma akbarun min naf'ihima. Keburukannya itu, dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kan begitu? Baru setelah itu masih ada yang minum khamar. Keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Masih ada sahabat yang minum khamar. Lalu diharamkan bagi mereka ketika mereka mau salat, mendekati tempat salat, mabuk.
Karena ada kejadian bahwasanya ada sahabat yang menjadi imam dan dia baru minum khamar, lalu bacaannya bertukar-tukar, tukar balik, yang di depan ke belakang, yang di belakang ke depan. Jadi Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati tempat salat dalam keadaan kamu mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Jadi ada sebuah proses, kita lihat di situ kan, baru belakangan sama sekali diharamkan. Maka ayat ini mansukh, ya kan? Mansukh ketika para sahabat masih lagi minum khamar. Kenapa? Mereka cari caranya. Bagaimana caranya? Setelah mereka salat Isya baru mereka mabuk. Karena jauh jaraknya sampai salat subuh. Maka datanglah ayat, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Barulah kata-kata fajtanibuhu, maka jauhi kamulah para sahabat-sahabat menuangkan khamar mereka, sehingga jalan-jalan di kota Madinah itu bau aroma khamar. Jadi ada sebuah proses tanjim, dan di antara tanjim itu adalah nasakh. Nasakh dan mansukh, yaitu kalau ada nasikhnya yang menghapuskan, tentu ada yang dihapuskan, maka hukum yang awal diterapkan, dihapuskan oleh hukum yang belakangan. Seperti tadi, diwajibkan untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat, itu ketika belum ada ketetapan hukum waris. Maka diwajibkan wasiat, si fulan orang tua mendapat sekian harta, yang si fulan sekian-sekian, itu berdasarkan wasiat. Tetapi ketika sudah turun ayat tentang waris, maka itu tidak diterapkan lagi kewajiban itu. Walaupun nanti akan kita baca ya, ada sebahagian para ulama mengatakan ini bukan masalah nasikh dan mansukh, tapi masalah am dan khas. Ya. Tetapi intinya, para ulama mengakui keberadaan tentang nasikh dan mansukh itu. Bahkan ada sebuah kitab itu dinisbatkan kepada Imam Az-Zuhri yang menulis tentang an-nasikh wal mansukh ini. Bahkan Ali ibn Abi Thalib bertanya kepada para qadhi tentang nasikh dan mansukh. Dan ketika mereka tidak tahu nasikh dan mansukh, maka mereka diklaim sebagai orang yang bisa sesat dan bisa menyesatkan kalau tidak tahu hukum nasikh dan mansukh. Taib ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu sebuah proses dalam menerapkan hukum syariat itu. Di antaranya adalah yang mengatakan tidak ada nasikh dan mansukh di situ adalah Al-Asfihani. Beliau mengatakan anna hadhil ayah ghairu mansukhatin. Ayat ini bukan mansukh. Wa innama hiya mufassaratun bi ayatil mawaris, tapi ini ditafsirkan dengan ayat mawaris. Maka maknanya kata beliau, kutiba alaikum ma awsallahu bihi min tawrisil walidaini wal aqrabin min qawlihi yusikumullahu fi auladikum. Jadi maknanya adalah diwajibkan kepada kamu apa yang telah Allah tetapkan kepada kamu tentang hukum waris bagi kedua orang tua kamu dan karib kerabat. Yaitu dengan apa? Yusikumullahu fi auladikum. Allah tetapkan bagi kamu tentang anak-anak kamu. An-Nisa. Dan dia berkata wa huwa qaulul aktsaril mufassirin. Bahkan dia mengatakan ini kebanyakan ulama mufassirin beranggap seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, para ulama lebih banyak mengatakan ayat ini nasikh dan mansukh. Baik. Wa minhum man qala, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, bahwasanya yang mengatakan demikian itu di antaranya innaha mansukhatun fi man yarith thabitatun fi man la yaris, bahwasanya yang dihapuskan itu bagi orang yang menerima waris. Ada yang mengatakan begini, yang dihapuskan dengan ayat itu bagi orang yang sudah memiliki ketetapan atau ketentuan dari Allah berapa porsinya menerima kewarisan. Sudah ditetapkan dalam ayat dia menerima kewarisan seperti kedua orang tua, ayah dan ibu. Kan sudah ada mendapat porsi di dalam hukum waris, dalam ayat-ayat waris sebagaimana dijelaskan pada surah An-Nisa. Tetapi tentang kerabat-kerabat yang tidak mendapat porsi, apakah juga ini dihapuskan? Beliau katakan tidak. Sebahagian ulama mengatakan tidak. Ya. Jadi yang mansukhatun fi man yaris,
Yang dihapuskan itu bagi orang-orang yang menerima waris. Thabitatun fi man la yaris. Maka tetap keberadaannya bagi orang yang tidak menerima kewarisan. Artinya ayat ini tetap berlaku. Yang dihapuskan itu hanya bagi orang yang menerima porsi tadi, yaitu kedua orang tua. Bagi yang tidak, tetap berlaku ayat ini. Wa huwa madhhabu Ibnu Abbas wal Hasan wal Masruq wa Tawus wa Dhahak. Jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ini nanti nampaknya kecenderungan juga Syekh Muhammad Nasir Albani mengikuti hal ini. Artinya apa? Tetap saja keberadaan ayat itu sabit hukumnya, ditetapkan hukumnya. Namun dikecualikan bagi orang-orang yang telah mendapat ketetapan waris. Wa bihi qala aidan Sa'id bin Jubair, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil Ibnu Hibban. Lakin mereka mengatakan la yusamma hadza naskhan fi istilahil mutaakhir. Tapi mereka tidak mengatakan ini nasakh seperti terminologi yang digunakan ulama-ulama mutaakhirin. Jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'a. Namun kita juga harus paham bahwasanya apa? Fa inna wujubal wasiyati lil walidaini wal aqrabin mansukhun bil ijma'. Ini kata beliau ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya kewajiban wasiat bagi dua orang tua dan karib kerabat itu mansukh berdasarkan ijma'. Bahkan manhiyun itu dicegah, dilarang, diharamkan. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan sebagaimana dibacakan tadi, innallaha, sesungguhnya Allah qad a'ta kulli dzi haqqin haqqah fala wasiyata lil waris. Ini. Sesungguhnya Allah telah memberikan bagi setiap yang menerima hak itu haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Lalu ayat tadi sebagaimana yang dijelaskan itu berhubungan dengan siapa? Sekali lagi orang-orang yang tidak memiliki porsi kewarisan. Jadi Syekh mengatakan wa yajibu an yusi li aqrabaihi alladzina la yarisuna minhu. Maka wajiblah memberikan wasiat bagi karib kerabat yang tidak menerima kewarisan dari si mayit. Ya. Baik. Kemudian Syekh Albani juga mengatakan walahu an yusiya bis-sulus min malihi wa la yajuzu az-ziyadatu alayhi balil afdalu an yanqusa minhu li hadis Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Bagi seseorang itu, orang yang dalam maradul maut, orang yang akan wafat itu, ada tanda-tanda akan kewafatannya, dia berwasiat itu sepertiga. Paling banyak itu sepertiga dari hartanya. Dan tidak boleh lebih wasiatnya yang berhubungan dengan harta ya, dengan lebih dari sepertiga, tidak boleh. Tapi kalau wasiat itu tentang misalnya membaca Al-Quran, enggak mesti sepertiga, tidak. Ini yang berhubungan dengan harta. Bukan tentang kebaikan, misalnya lakukanlah salat setiap malam, kan begitu, hanya sepertiga aja boleh dilakukan. Tidak. Wasiat ini hanya berhubungan dengan harta, bil mal. Wala yajuzu az-ziyadatu alaihi, dan tidak boleh lebih dari situ. Bahkan yang utama, yang paling utama, ayyanqusa minhu, kurang dari sepertiga. Ya. Kurang dari sepertiga. Berdasarkan hadis Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Ya. Aku dulu bersama Rasulullah dalam haji wada'. Famaridtu maradan ashfaitu minhu 'alal maut. Lalu aku sakit satu penyakit. Ya, penyakit yang keras kira-kira itu, yang hampir-hampir menyebabkan kematian di situ. Tapi Allah sembuhkan dia. Fa'adani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengunjungi aku. Faqultu. Lalu aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li malan katsiran. Sesungguhnya bagiku harta yang cukup banyak. Walaysa yarithuni illa ibnatun li. Tidak ada yang mewarisi aku kecuali hanya satu anak wanita. Ibnatul li, hanya seorang anak wanita. Afa usi bi thulutsai mal? Apakah boleh aku mewasiatkan, memberikan hartaku itu 2/3 untuk orang lain, kira-kira begitu? Qala, apa kata Rasulullah SAW? La, tidak boleh. Tidak boleh mewasiatkan harta itu 2/3.
Qultu, lalu aku katakan, bisyatri mali. Bagaimana kalau separuh? Separuh untuk diterima ahli waris dan separuh lagi diwasiatkan. Lalu kata Nabi, qala la, tidak. Qultu, aku katakan, fasulusu mali, bagaimana kalau sepertiga hartaku? Kata Nabi, as-sulus was-sulusu kasir, sepertiga jadilah. Namun sepertiga itu sudah cukup banyak itu. Jadi sepertiga saja itu sudah cukup banyak. Innaka ya Sa'id, sesungguhnya engkau wahai Sa'id, an tada'a warathataka aghniya khairul laka min an tada'aha 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Wahai Sa'id, bahwasanya engkau meninggalkan ahli warismu, itu anak wanitamu, sebagai seorang yang kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa, yang mereka memberatkan meminta-minta kepada manusia. Jadi ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'a, bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya kepada siapa kita yang paling dianjurkan untuk berbuat baik, untuk memberikan harta kita adalah kepada keluarga kita. Jadi oleh sebab itulah, maka ketika seseorang meninggalkan ahli warisnya, maka dia tidak boleh mewasiatkan harta untuk diberikan kepada orang lain atau untuk sumbangan-sumbangan kemanapun itu untuk di jalan Allah, kecuali hanya sepertiga. Dan sepertiga itu kata Nabi kita sudah cukup banyak. Taib. Ibnu Abbas mengatakan, wadidtu anna an-nasa ghaddu min ats-thuluts ila ar-rubu' fil wasiyah li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ats-thulutsu katsir. Aku menginginkan, kata Ibnu Abbas, wadidtu, aku menginginkan bahwasanya manusia itu mengurangi dari sepertiga kepada seperempat dalam wasiatnya. Itu lebih bagus bagi dia. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sepertiga itu saja sudah cukup banyak. Jadi artinya dalam ibarah itu Nabi menginginkan jangan sampai sepertiga. Artinya tidak sampai haram. Namun demikian keinginan Nabi itu dibaca oleh Ibnu Abbas dalam redaksi itu menginginkan kurang dari sepertiga. Taib ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini juga bisa kita lihat ya dalam beberapa riwayat yang lain. Kemudian Syekh Albani ada mengutipkan sebuah hadis ya, nanti akan kita bacakan di sini. Wa yashhadu 'ala dzalika rajulaini 'adalaini muslimaini. Dan menyaksikan atas demikian itu, ketika kita berwasiat itu harus disaksikan oleh orang-orang yang adil. Karena bisa saja akan terjadi sengketa di dalam wasiat-wasiat itu. Oleh sebab itu makanya tatkala seseorang berwasiat ada yang menyaksikan. Apatah lagi ketika itu terjadi sewaktu seseorang itu dalam keadaan safar, dalam keadaan musafir. Maka mesti ada orang yang menyaksikan tentang wasiat tersebut. Dan Syekh Albani itu mengutipkan beberapa ayat tentang hal ini ya, tentang kewajiban seseorang itu ketika dia berwasiat, maka dia menghadirkan saksi-saksi terhadap wasiatnya, keniscayaan menghadirkan saksi-saksi terhadap wasiatnya itu. Kemudian yang kesembilan, wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina alladzina yarisuna minal musi fala tajuzu. Adapun wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat yang mereka menerima kewarisan dari orang yang memberikan wasiat, apa kata beliau? Fala tajuz, itu enggak boleh. Jadi Syekh Albani mengatakan, kalau orang tua itu dan kerabat itu sudah menerima tadi porsi waris dari orang yang memberikan wasiat, maka tidak boleh. Tidak boleh dia memberikan berwasiat kepada mereka tentang harta itu. Tapi selain harta, itu diperbolehkan. Apalagi wasiat-wasiat tentang ketaatan. Li'annaha mansukhatun bi ayatil miras, karena itu sudah dinasahkan dengan ayat miras. Wa bayyana dzalika Rasulullah, dan Rasulullah juga sudah menjelaskan atammal bayan fi khutbatihi, sesempurna-sempurna kejelasan dalam khutbahnya dalam haji wada. Apa itu? Innallaha, sesungguhnya Allah qad a'ta, telah memberikan kulladzi haqqin haqqah, bahwasanya setiap orang yang memiliki hak itu haknya. Fala wasiyata lil waris, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kemudian yang ke-10 beliau mengatakan wa yahrumul idraru fil wasiyat, maka tidak boleh, haram di dalam wasiat itu
ada hal-hal yang membuat yang menerima wasiat itu kemudaratan, sukar untuk mewujudkannya. Ka'an yusi bihirmani ba'dil warathah min haqqi minal irsi. Seperti dia mewasiatkan terdindingnya atau haramnya sebagian ahli waris untuk mendapatkan kewarisan. Misalnya anaknya 7, si fulan enggak mendapat waris. Ya kan, misalnya begitu. Yang mendapat waris yang 6 saja, itu enggak boleh. Tidak boleh seseorang mewasiatkan sesuatu untuk mengambil hak-hak orang lain yang sebenarnya orang lain itu atau anaknya itu akan mendapatkan porsi, lalu dia wasiatkan tidak mendapat porsi. Tidak boleh. Bihirmani ba'dil warasah min haqqi minal irsi wa yufaddilu ba'dahum ala ba'din, lalu yang lain porsinya ditambahnya. Kan begitu kan? Tak boleh. Karena sudah ada ketetapan dari Allah, wa tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah sudah ketetapan Allah, bahkan jangan lampaui. Menambah tak boleh, mengurangi tak boleh. Wasiat saja tadi mengatakan tidak boleh mereka terima. Baik. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, Nabi juga kita mengatakan la dharar wa la dhirar wa man dharra dharrahu Allah wa man syaqqa syaqqahu Allah. Tidak boleh membuat orang dalam keadaan madarrah, ya. Dan juga tidak boleh membuat, artinya kita dibuat orang menjadi madarrah, mendapatkan kesukaran, tidak boleh. Siapa yang membuat kesukaran, maka Allah akan membuat dia sukar. Siapa yang membuat orang payah, maka Allah juga akan membuat dia payah, kira-kira begitu. Jadi tidak boleh. Kalau Allah sudah menetapkan hak-hak itu, maka wajiblah bagi kita untuk menetapkan hak-hak tersebut. Kemudian berikutnya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, wal wasiyatul jairatu batilatun mardudatun. Wasiat-wasiat kemaksiatan itu tidak boleh, dengan sendirinya batal. Karena Nabi kita mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat yang baru, yang di luar perintah kami atau contoh kami, sunnah kami, maka falaysa minhu fahuwa raddun, maka dia ditolak. Jadi hadis ini sudah sangat masyhur bagi kita. Jadi sementara wasiat itu adalah syariat. Tapi kalau ada orang berwasiat yang berhubungan itu dengan kemaksiatan, maka itu dengan sendirinya batal. Kan tidak ada syariat yang disyariatkan kepada kita yang itu membuat kita menjadi terjatuh ke dalam kemaksiatan, tidak ada. Sementara wasiat tadi adalah syariat dan diperintahkan bagi orang yang akan atau maradul maut, orang yang sakit menghantarkan kematiannya itu untuk berwasiat. Bahkan orang sehat pun diperintahkan untuk berwasiat. Kan begitu. Ini syariat. Kalau begitu kan ada thawab, ada pahala yang Allah berikan nanti kepada orang yang berwasiat. Lalu ada orang yang berwasiat, di wasiat itu ada maksiat, maka itu enggak boleh. Maka itu batallah dengan sendirinya. Kemudian beliau di sini menjelaskan sebuah hadis, anna rajulan. Ini contoh ya. Ada seorang laki-laki. Ya, ini hadis dari Imran bin Husain. Seorang laki-laki a'taqa 'inda mautihi sittata rajlatin lam yakun lahu malun ghairuhum. Ada seorang laki-laki dia memerdekakan 6 orang hamba sahayanya ketika dia akan menemui ajalnya. Sementara dia lam yakun lahu malun ghairuhum, sementara tidak ada hartanya selain hamba itu, selain budak-budak yang 6 itu. Hanya itulah hartanya, yang lain enggak ada. Lalu dia, laki-laki ini memerdekakan, mewasiatkan memerdekakan 6 orang sekaligus budaknya itu. Faja'a warasatuhu minal a'rab, lalu datanglah ahli warisnya itu kepada Nabi, yaitu dari A'rabi, jadi Arab dusun ya. Fa'akhbaru Rasulullah, mereka memberitakan kepada Rasulullah tentang peristiwa itu, bima sana'a, apa yang dilakukan oleh ayahnya. Qala law alimna, jadi orang itu mengatakan law alimna insyaallah ma sallaina alaihi. Kalau kami tahu dulu begitulah wasiat ayah kami itu, kira-kira begitulah ya, insyaallah kami tidak akan menyolatkannya, katanya. Kenapa? Semua hartanya diwasiatkannya untuk dimerdekakan hamba itu. Lalu qala fa aqra bainum, lalu Rasulullah SAW memanggil hamba-hamba sahaya itu, dan Nabi kita mengundi mereka dari 6 itu. Diundilah hamba sahaya yang 6 itu,
lalu dimerdekakan Nabi 2 orang dan ditinggalkan 4 orang. Karena yang boleh tadi berapa? Sepertiga. 6 dibagi 3 berapa? 2. Maka yang dimerdekakan Nabi hanya 2, yang 4 lagi dikembalikan kepada ahli warisnya. Yang ke-12, beliau mengatakan walamma kana al-ghalibu ala katsirin minan nasi fi hadzal zaman al-ibtida' fi dinihim wala siyama fima yata'allaqu bil janaiz kana min al-wajibi an yusiya al-muslimu bi an yujahhiza wa yudfana atau yujahhaza aw yudfa'ala 'ala as-sunnati 'amalan biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kata beliau, tatkala kebiasaan hari ini dari manusia di zaman ini, itu di zaman beliau. Dan sekarang ya sekitar berapa tahun ya setelah beliau wafat itu, di mana di zaman itu kata beliau fi hadzal zaman al-ibtida' fi dinihim, banyak orang yang melakukan bid'ah dalam agamanya. Banyak orang yang sudah melakukan bid'ah dalam agamanya, terutama waktu ini yang berhubungan dengan masalah janaiz. Ya kan? Oleh sebab itu wajiblah bagi seseorang itu mewasiatkan, seorang muslim itu mewasiatkan bagaimana jenazahnya itu diselenggarakan, fardu kifayahnya, dan bagaimana dia ditanamkan. Itu mesti di atas sunnah. Berdasarkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi, kata beliau, sekarang ini zaman fitnah. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh anak keturunan kita dalam menyelenggarakan fardu kifayah kita. Oleh sebab itu, kata Syekh Albani, seyoknya orang itu berwasiat. Mewasiatkan apa? Bahwasanya dia dikafani sebagaimana dikafaninya sahabat-sahabat Nabi atau menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia ditanamkan, seperti bagaimana Nabi kita mensyariatkan kepada kita untuk menanamkan mayit. Kan begitu? Bagaimana diselenggarakan semua ketentuan-ketentuan yang ada itu. Jadi ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'a. Artinya apa? Kita diperintahkan, bahkan kata beliau wajiblah berwasiat ketika kita melihat kemungkinan kita mayat kita akan diselenggarakan berdasarkan amal-amal bid'ah, maka wajiblah kita mewasiatkan agar mayat kita diselenggarakan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian saja kaji kita hari ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.